Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang intelijensi. Saya yakin kita sudah familiar dengan konsep intelijensi. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang intelijensi, kita pahami dulu posisi intelijensi dalam diri seseorang. Intelijensi merupakan kecakapan secara umum. Intelijensi salah satu kecakapan yang dimiliki oleh individu. Kalau kita lihat dan kita bedakan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, itu bisa dikategorikan menjadi dua kecakapan. Yang pertama, potential ability atau potential capacity, yaitu kecakapan potensial atau kapasitas potensial yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, achievement ability, kecakapan capaian atau actual ability, kecakapan yang dicapai oleh seseorang. Maka intelijensi dari dua kategori ini masuknya di potential ability, kemampuan potensial atau kecakapan potensial. Di sini ada intelijensi merupakan kecakapan atau kapasitas umum yang dimiliki oleh seseorang. Dan ada juga aptitude atau bakat, merupakan kapasitas khusus. Berbeda dengan intelijensi, lebih kapasitas umum. Sementara bakat itu merupakan kapasitas khusus. Namun keduanya berada pada bagian kecakapan potensial, karena potensial dibawa sejak lahir. IQ dan bakat itu dibawa sejak lahir. Untuk mendefinisikan intelijensi atau kecerdasan dalam hal ini, ada 4 pendekatan. Yang pertama, mengemukakan bahwa kecerdasan atau intelijensi itu adalah kemampuan untuk melakukan penalaran abstrak. Maknanya adalah kemampuan untuk meneruskan pemikiran abstrak atau penggunaan ide atau simbol. Yang kedua, kemampuan untuk belajar. Semakin cerdas seseorang, semakin mudah dan luas dia mampu belajar dan memperluas bidang kegiatan dan pengalaman. Yang ketiga, kemampuan untuk menyesuaikan, di mana kemampuan mental umum untuk beradaptasi terhadap masalah baru dan situasi kehidupan baru. Yang keempat, definisi operasional, di mana kecerdasan adalah hasil dari tes kecerdasan atau hasil dari tes IQ. Dari 4 pendekatan dalam mendefinisikan kecerdasan atau intelijensi di atas, dapat kita simpulkan bahwa intelijensi adalah kapasitas umum, kapasitas untuk belajar dari pengalaman dengan menggunakan proses metakognitif dalam upaya meningkatkan pembelajaran dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Pada kesimpulan di atas, kita sebut ada proses metakognitif. Yang dimaksud dengan metakognitif atau metakognisi ini adalah upaya manusia memahami dan mengontrol proses-proses berpikirnya sendiri. Ketika kita berpikir, ada pengontrolan terhadap pemikiran itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan metakognisi. Kemudian sifat intelijensi. Berapa sifat dari intelijensi? Pertama, intelijensi atau kecerdasan itu diturunkan, merupakan faktor keturunan. Kemudian yang kedua, kecerdasan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ada potensi yang ada pada diri kita tentang tingkat intelijensi kita, tapi untuk mengisinya perlu adanya pembelajaran, perlu adanya pengaruh lingkungan. Yang ketiga, kecerdasan membantu dalam penyesuaian dan penemuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kecerdasan tidak memiliki perbedaan jenis kelamin. Bisa jadi IQ yang A laki-laki lebih rendah dibanding IQ wanita, dan sebaliknya, bukan karena faktor jenis kelamin yang menentukan IQ atau intelijensi seseorang. Yang kelima, kecerdasan tidak memiliki perbedaan ras atau budaya. Bisa jadi ras Melanesia, ras Eropa, dan lain sebagainya bukan merupakan faktor ras atau budaya. Jadi orang cerdas bisa dari berbagai budaya. Yang keenam, kecerdasan dapat dikenali dalam 3 bidang luas. Yang pertama, kecerdasan abstrak. Yang kedua, mekanis. Yang ketiga, kecerdasan sosial. Meskipun ada yang mengatakan ada kecerdasan-kecerdasan yang lain, misalnya kecerdasan spiritual, tapi maknanya di sini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan 3 aspek ini. Yang ketujuh, kecerdasan itu menetap, tidak berubah, karena ini dibawa sejak lahir. IQ seseorang yang 120 tidak turun atau tidak naik, tetap di sekitar itu 120. Kemudian yang terakhir, sifat dari kecerdasan atau intelijensi adalah kecerdasan itu membantu untuk belajar dari kesalahan. Itu sifat intelijensi. Kemudian fungsi dari intelijensi adalah pertama, membantu mengarahkan perilaku seseorang menuju suatu tujuan. Yang kedua, membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Yang ketiga, membantu seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial. Ketika panas, bagaimana seseorang itu beradaptasi, mengambil kipas dan lain sebagainya.
ketika hujan, menggunakan payung, dan sebagainya. Yang keempat, membantu untuk mempelajari hal-hal baru dan untuk mencegah masalah baru. Fungsi yang kelima dari intelijensi adalah mengarahkan individu untuk berpikir secara rasional dan bertindak dengan sengaja, dengan sadar. Setelah kita bahas tentang pengertian, sifat, dan fungsi intelijensi, ada beberapa jenis tes intelijensi atau kecerdasan. Ada tes kecerdasan individu, ada tes kecerdasan kelompok, ada pula tes kecerdasan kinerja. Tes kecerdasan individu diberikan hanya kepada satu individu pada suatu waktu. Usianya mungkin 2 sampai 18 tahun. Contoh tes individu di sini adalah tes Binet-Simon, tes revisi oleh Terman, tes Scholastic Mental Board, dan tes Wechsler. Ini ada jenis-jenis tesnya. Dikategorikan pada tes kecerdasan individu. Dengan tes ini diketahui tingkat intelijensi seseorang itu sebesar apa. Yang kedua, tes kecerdasan kelompok. Jadi menilai kecerdasan sejumlah besar individu dalam satu kesempatan. Ini tes kecerdasan verbal dan non-verbal. Verbal di sini maknanya adalah mengharuskan seseorang untuk membaca masalah tertentu dan menuliskan solusi dari masalah ini. Yang kedua, non-verbal. Menghadirkan masalah disajikan dalam bentuk gambar, diagram, teka-teki, dan labirin, tidak mengharuskan individu untuk membaca atau menulis, tetapi hanya membuat tanda dengan pensil. Ini tes kecerdasan kelompok. Yang berikutnya adalah tes kinerja, mana adalah menguji kemampuan pemecahan masalah menggunakan objek tertentu seperti gambar dan blok, bukan kata-kata. Ini berguna untuk anak-anak muda, buta huruf, orang-orang dengan kelainan bicara, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berbahasa. Beberapa tes yang terkenal dalam tes kinerja ini adalah tes desain blok, tes konstruksi kubus, dan tes pass along. Ini jenis-jenis tesnya. Maka dalam penggunaan tes ini, aspek yang diuji dalam tes IQ itu ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek kosakata. Aspek ini mengatur kata-kata dalam urutan yang sulit atau sinonim atau antonim dari sebuah kata. Ada di butir-butir tes IQ. Yang kedua, aspek yang dites adalah analogi verbal. Contoh pertanyaan yang ditanyakan seperti cabang ke pohon, seperti sungai ke laut. Yang ketiga, penyelesaian kalimat. India memiliki titik-titik negara bagian. Maka titik-titik inilah yang diisi. Yang keempat, alasan aritmatika. Jadi hitungan aritmatika dari sederhana ke yang rumit. Yang kelima, seri nomor, di mana serangkaian nomor diberikan dan ditanya nomor apa selanjutnya. Misalnya 11, 13, 15, 17, 19, 21, titik-titik, isi titik-titiknya apa? Maka perlu dijawab. Yang keenam adalah pemahaman, di mana pertanyaan untuk mengukur pemahaman umum seperti mengapa koin terbuat dari logam dan seterusnya. Yang ketujuh, digit span. Misalnya, jika penguji mengatakan 843, subjeknya mengatakan 348. Itu contoh dari tes IQ. Yang kedelapan, kesamaan. Menggambarkan benda-benda tertentu serupa. Kapas dan sutra itu seperti apa? Itu juga ditanyakan dalam tes IQ. Kemudian juga informasi umum. Pertanyaan dari kehidupan sehari-hari. Berapa inci dalam satu kaki? Berapa senti dalam 1 meter misalnya. Yang ke-10, pengaturan gambar. Di dalam tes IQ juga ada kita disuruh untuk mengatur gambar. Membuat cerita dengan menyusun gambar dalam urutan yang tepat. Yang ke-11, penyelesaian gambar. Bagian penting hilang dari setiap gambar dan harus diidentifikasi oleh subjek yang melakukan tes, yang ikut dalam tes. Yang ke-12, desain blok. Subjek harus mengatur koleksi kubus berwarna sedemikian rupa sehingga mereka membentuk desain cetak tertentu. Yang ke-13, di tes IQ itu juga dites tentang perakitan objek. Misalnya 3 jenis puzzle disajikan kepada subjek satu persatu. Yang terakhir dalam tes IQ adalah tes simbol digit. Subjek diminta untuk mencocokkan masing-masing seri digit cetak dengan simbol yang sesuai menggunakan kode yang ditentukan. Itu aspek-aspek yang dites dalam tes IQ. Dalam tes IQ misalnya tes yang disusun oleh Binet misalnya, maka skala yang digunakan juga akan berbeda dengan tes yang disusun oleh Wechsler. Tes Binet ada beberapa aspek yang dites. Pertama, penalaran verbal. Di sana ada kosakata, pemahaman, absurditas, hubungan-hubungan verbal. Yang kedua, penalaran kuantitatif. Ada rangkaian angka berkaitan dengan kuantitatif, hitungan. Yang ketiga, penalaran figural atau abstrak, analisis pola. Yang terakhir dalam tes Binet itu memori jangka pendek, memori untuk kalimat, memori untuk angka, memori untuk objek. Sementara tes
Wechsler dua bagian besar. Yang pertama adalah skala verbal, berkaitan dengan pemahaman, kosakata, informasi, kemiripan, aritmatika, dan jangkauan digit. Yang kedua, dalam tes Wechsler ada skala performa, berkaitan dengan perakitan objek, desain blok, melengkapi gambar, dan simbol angka. Sementara kecerdasan menurut Charles Spearman itu ada 5. Ada kecerdasan general, ada kecerdasan mekanikal, verbal, yang keempat spesial, dan yang kelima adalah numerikal. Jadi kecerdasan umum berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan umum, kemudian mekanikal, mekanis, verbal berkaitan dengan kosakata dan seterusnya, spesial berkaitan dengan ruang, kemudian numerik berkaitan dengan angka-angka. Dari hasil tes IQ maka dilakukan klasifikasi IQ masing-masing orang. Yang pertama, jika hasil tesnya 140 ke atas itu dinamakan sangat unggul. Kalau dipresentasikan dari para ahli itu hanya 1,5% yang memiliki IQ 140 ke atas. Yang kedua, 129 sampai 139. Ini disebut dengan orang yang superior. Yang ketiga, 110 sampai 129. Itu di atas rata-rata. Yang keempat, 90 sampai 109 dinamakan orang yang ber-IQ rata-rata. Ini paling banyak, 47%. Yang kelima, 80 sampai 89 rata-rata rendah, di bawah rata-rata. Itu kalau dipresentasikan orang yang memiliki IQ 80 sampai 89 ini 14%. Sementara yang 70 sampai 79 dinamakan borderline rusak. Ini IQ kurang. Kemudian yang ketujuh di bawah 70 ya dinamakan cacat mental. Ada kategori di sini ketika dia 50 sampai 70 itu dinamakan moron IQ. Dalam kategori juga cacat mental. IQ 20 sampai 50 disebut ketidakmampuan. Yang berikutnya adalah di bawah 20 yang kita sebut dengan idiot. Itu klasifikasi IQ ketika telah dilakukan tes IQ pada seseorang. Dalam memandang kecerdasan, tidak semua ahli itu sepakat. Penggunaan tes IQ menurut ahli lain itu tidak cukup untuk menentukan seorang itu cerdas apa tidak. Maka muncul Howard R. Gardner yang memunculkan dengan menamakan teorinya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, semua orang itu pintar sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang pintar di verbal linguistik, di mana ada orang yang kemampuan menggunakan bahasa itu tinggi untuk mengekspresikan pikiran dan memahami orang lain. Ada yang pintar dalam logikal atau matematikal, di mana kemampuan memahami prinsip-prinsip logika, matematika, sistem sebab akibat. Yang ketiga, ada yang pintar, cerdas dalam visual atau spesial, jadi kemampuan untuk menyajikan dunia ruang atau spesial secara internal dalam pikiran. Ada yang cerdas ritmik, jadi kemampuan berpikir, mendengar, mengenal, dan bahkan memanipulasi irama. Ada yang cerdas dalam bodily atau kinestetik, kemampuan menggunakan seluruh atau sebagian tubuh untuk pemecahan masalah, menciptakan sesuatu, atau membuat sesuatu. Ada yang cerdas naturalis, mana kemampuan untuk membedakan makhluk hidup serta kepekaan terhadap ciri-ciri alam lainnya. Ada yang cerdas intrapersonal, di mana kemampuan memahami diri sendiri, mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dilakukan, dan sebagainya. Sementara itu ada juga yang cerdas secara interpersonal, kemampuan memahami orang lain. Yang terakhir menurut Gardner adalah orang yang cerdas eksistensial, di mana orang tersebut cenderung untuk mengajukan dan merenungkan pertanyaan tentang kehidupan, kematian, dan realitas tertinggi. Jadi setiap orang itu cerdas, tidak mesti harus IQ-nya tinggi. Itu menurut Gardner. Maka IQ itu tidak bisa menjadi patokan menurut Gardner, walaupun dibantah oleh yang lain. Yang lain memandang teori multiple intelligence ini lebih melihat bahwa Gardner ini berbicara tentang potential ability berkaitan dengan bakat, bukan berkaitan dengan intelijensi secara umum. Seperti yang awal dalam pembahasan kita kali ini, ada dua bentuk dalam kecerdasan potensial, itu ada intelijensi dan ada aptitude atau bakat. Maka pembahasan multiple intelligence ini menurut ahli lain, Gardner membahas tentang kecerdasan khusus berkaitan dengan bakat masing-masing orang. Meskipun demikian, dalam pendidikan penggunaan intelijensi ini sering dilakukan. Untuk tes IQ ini salah satunya adalah pilihan jurusan. Dalam penggunaan intelijensi, baik maknanya kemampuan umum maupun kemampuan khusus, baik itu intelijensi dalam makna IQ maupun kemampuan khusus yang maknanya bakat, maka dalam pendidikan sering digunakan. Yang pertama, pilihan jurusan. Penggunaan intelijensi dalam menentukan jurusan siswa sering juga menggunakan faktor sebagai pertimbangan dalam penentuan jurusan.
Sering juga di beberapa sekolah menggunakan seleksi masuk sebagai syarat masuk sekolah. Dan kita juga kenal dengan mengklasifikasikan siswa dalam klasifikasi yang mana. Sehingga di dunia pendidikan kita ada namanya SLB, sekolah luar biasa. Ini untuk anak-anak yang seperti apa. Juga menggunakan tes intelijensi atau tes bakat. Untuk penentuan beasiswa, yang berikutnya untuk promosi murid, untuk mempromosikan murid ini kemana juga, misalnya ke kelas akselerasi misalnya. Penggunaan tes IQ sangat ditentu di sana. Dan juga tes bakat juga digunakan untuk memprediksi kesuksesan seseorang. Jika bakatnya ini kemudian diarahkan sesuai dengan bakatnya, maka diprediksi dia akan sukses dalam bidang ini. Yang berikutnya adalah penilaian pekerjaan guru. Dalam hal ini IQ-nya tinggi tetapi prestasi belajarnya rendah juga menjadi aspek penilaian dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru. Juga bisa digunakan dalam mengevaluasi metode dan bahan ajar sesuai dengan bakat atau intelijensi yang siswa miliki. Bisa juga digunakan dalam bimbingan pendidikan atau bimbingan belajar siswa. Yang terakhir, di dunia pendidikan, intelijensi juga digunakan dalam beberapa aspek untuk mengarahkan siswa pada ekstrakurikuler misalnya. Baik, kita telah mengikuti penjelasan tentang intelijensi. Maka untuk tugas hari ini, seperti yang bisa dilihat di sini, maka untuk tugas dikumpulkan paling lama sebelum perkuliahan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.